Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa pada Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang eh, sesinya ini saat ini adalah sesi teman-teman harus praktek ya. Dan prakteknya itu mulai membuat eh, apa namanya mulai membuat usulan penelitian ya dari bab satu, bab 2, bab 3. Nah, pada kesempatan ini saya mulai dengan eh, cara atau contoh membuat bab satu, khususnya di latar belakang ya. Kenapa di latar belakang? Karena kebanyakan dari mahasiswa pengalaman sebelumnya memang dibutuhkan agak kesulitan ya dalam menyusun kalimat pada latar belakang ya. Dan untuk judul sudah teman-teman buat sebelumnya ya dan sudah didata. Ya, baik, saya share screen. Oke, eh ya, teman-teman, ini sebagai pengantarnya, ya, cara menulis latar belakang ya pada eh, materi mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya. Oke, ya, latar belakang itu tentu akan menjadi sangat penting ya sebagai pengantar ya, dan juga merupakan bagian yang menjelaskan alasan konteks mengapa suatu penelitian atau topik dibahas ya, dan juga merupakan pengantar kalimat yang akan membawa kepada inti penelitian ya. Sehingga latar belakang itu penting dan harus dibuatkan semenarik mungkin. Menarik tapi dalam konteks akademis ya, penulisannya yang baik dan benar. Latar belakang harus disusun dengan jelas, logis, agar pembaca dapat memahami konteks dari penelitian yang akan dilakukan. Fungsinya ya hampir sama dengan pengertian bahwa intinya adalah memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang ada ya, dan apa namanya, pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Jadi memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada dan pentingnya penelitian dilakukan serta tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ya. Tentu saja kan tujuannya itu sudah ada di eh, subbab ya, sudah ada di subbab tujuan penelitian. Latar belakang juga membantu pembaca untuk memahami masalah yang ingin diselesaikan dan memberikan gambaran mengenai gap atau kekurangan yang ada dalam penelitian sebelumnya yang menjadi dasar untuk penelitian ini dilakukan ya. Jadi di latar belakang itu teman menjelaskan tentang gambaran ya, gambaran apa sih masalah yang ada, gapnya itu apa, dan kekurangan pada penelitian sebelumnya. Boleh seperti itu ya. Kemudian kalau secara singkatnya ya, di latar belakang itu pada skripsi itu ya, satu kan penjelasan masalah ya. Jadi menjelaskan masalahnya seperti apa. Urgensinya apa ya? Mengapa penting dilakukan penelitian ini? Kemudian tujuan penelitiannya ya, seperti apa? Terus gap penelitiannya ya. Tujuan penelitian itu tentu saja nanti ada di subbabnya ya. Dan kalau gap itu memang teman-teman yang harus menjelaskan. Jadi memang ada gap nih penelitian ini ya, ada antara yang sudah dan yang belum dilakukan. Jadi kelihatan ini ada ruang yang harus penelitian kita masuk seperti itu. Dan apa yang harus dihindari, yang harus dihindarinya itu yang pertama itu kata-kata yang tidak jelas ya atau terlalu umum. Misalnya apa
membicarakan dunia gitu ya, yang nggak ada relevansinya terlalu jauh ya, jangan terlalu general. Terus bahasanya itu ya jangan terlalu kompleks, jangan ambigu. Nah, ini makanya pentingnya pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian jangan mencampurkan banyak topik. Teman-teman, topiknya tentang ilmu komunikasi, tentang misalnya tentang pola komunikasi di keluarga dan apa namanya dan pengaruhnya pada kenakalan remaja. Nah, topiknya itu jangan ditambah lagi yang kemana-mana, tapi fokus ke penelitian teman-teman. Yang keempatnya tidak memperkenalkan tujuan penelitian secara jelas ya. Terus menyimpulkan atau memberikan solusi sebelum penelitian dimulai. Menggunakan kutipan yang tidak relevan. Oke. Jadi tidak boleh juga langsung apa namanya ada memberikan kesimpulan ya. Jadi belum ini kan baru bab pertama, jadi kita harus mengantarkan karena penelitiannya juga kan belum terjadi, tapi sudah ada menyimpulkan atau memberikan solusi itu sudah enggak ya. Jadi kita memang harus menjelaskan masalah ya. Terus juga kutipannya itu juga yang harus nyambung, tidak boleh tentang ilmu komunikasi tapi mengutip misalnya bidang ilmu teknik yang tidak ada hubungannya ya, tidak boleh. Dan tidak menunjukkan gap penelitian ya tadi karena memang harus ada gap ya, jadi harus ada. Bahasanya juga harus formal ya, jadi yang tidak formal harus dihindari dan referensinya tetap harus yang valid. Ya, baik. Eh, kita coba untuk apa namanya eh, dites ya, praktek. Saya coba berikan contoh. Nah, teman-teman, kurang lebih ya kalau di latar belakang itu kan satu pendahuluan gitu ya, tergantung nanti cara penulisannya. Kebanyakan seperti ini, bab satu, terus pendahuluan. Terus ada eh, subjudulnya ya, 1.1 latar belakang. Kalimat pertamanya itu harus menjorok ya, paragraf pertamanya harus menjorok. Tulisannya itu memang hampir semua cara penulisannya seperti ini. Ya, baik. Nah, teman-teman, biasanya ya kita belum bicara tentang deduktif dan induktif ya, tapi secara umum biasanya kita ambil contoh lah yang deduktif yang sering teman-teman mahasiswa lakukan. Ini judulnya pengaruh, contoh judulnya ya, pengaruh pola komunikasi keluarga terhadap kenakalan remaja. Baik, itu judulnya ya. Jadi ada dua variabel. Variabel pertama pola komunikasi keluarga. Variabel keduanya adalah kenakalan remaja. Oke. Tapi sebelum itu ini sedikit tip ya. Eh, sebenarnya latar belakang itu kan terdiri dari kalimat ya, yang banyaknya kalimat uraian itu kan harus ada poin-poinnya ya untuk memudahkan dan berdasarkan pengalaman se apa namanya kita tuliskan dulu identifikasi masalahnya ya. Oke. Nah, sama teman-teman tuliskan identifikasi masalahnya apa. Karena begitu ya. Satu ya. Nah, sejajar seperti ini. Satu misalnya karena ini tentang kenakalan remaja ya. eh, ya, banyaknya kenakalan remaja di Indonesia. Nah, ini memang secara statistik sudah dibuktikan ya. Tuliskan seperti itu aja ya, kalimat yang
Sederhana aja. Yang penting ada SPOK, subjek predikat objek konsonan atau subjek predikat objek ya. Banyaknya kenakalan remaja di Indonesia. Kemudian menurut data statistik, kenakalan remaja di Indonesia mencapai angka 50%. Ya, artinya 50% dari total remaja. Ini data menurut data statistik ya. Jadi teman-teman silakan baca lagi. Kemudian apalagi misalnya eh, kenakalan remaja diakibatkan oleh komunikasi yang tidak baik di dalam keluarga. Misalnya gitu, ya. Oke, tiga dulu aja ya. Nah, nanti ini untuk contohnya. Biasanya kan identifikasi masalah itu sebanyak-banyaknya teman-teman explore dan nanti masukkan yang benar-benar masuk ke dalam atau sesuai dengan judul tema ya. Oke, yang pertama kita bicara secara umum dulu ya. Misalnya kenakalan remaja kita sambungkan dengan bonus demografi yang akan kita Indonesia akan capai pada tahun 2045 ya. Pada tahun 2045 Indonesia diprediksi akan mengalami lonjakan bonus demografi. Ini pengetahuan umum, ya, sudah ada. Kalaupun teman-teman ada datanya, misalnya boleh di sini datanya dari BPS ya, atau dari laporan eh, Bank Indonesia misalnya ya, atau dari UN. Nah, silakan. Ya, nanti teman-teman boleh pakai Mendeley ya. Ini Mendeley-nya belum dimasukkan ya. Kalau pakai Mendeley set ini agak lama. Oke, misalnya dari PBB gitu ya. 2023 menurut laporan PBB. Misalnya. Kemudian pemerintah Indonesia harus menyiapkan generasi muda termasuk pelajar ya, dan para mahasiswa dalam menghadapi bonus demografi ini. Itu kata pengantarnya ya. Oke, itu ngomongin bonus demografi. Kemudian misalnya kalimat selanjutnya, teman-teman sudah mulai mengerucut ya karena general deduktif ya, general dulu kemudian mengerucut. Sementara ini boleh misalnya masuk ke data statistik ya. Sementara ini laporan dari Badan Pusat Statistik menyebut bahwa angka kenakalan remaja itu memprihatinkan, yaitu di angka 50%. Angka ini setara dengan 35 juta. Dengan angka yang ini 50% dari total
remaja di Indonesia, gitu ya. Angka ini setara dengan 20. Dengan angka yang begitu besar, maka hal ini menjadi urgen untuk dilakukan tindakan preventif sejak dini. Ya, kita hubungkan kalimat ini dengan kalimat pengantarnya. Misalnya langsung, menurut penelitian misalnya dari Agustina, misalnya ya, 2022 ya, usahakan yang terbaru ya, 5 tahun ke belakang. Kemudian dari Agustina ya misalnya, eh, apa namanya, kenakalan remaja, namanya, eh, bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia sangat berkaitan dengan kondisi remaja yang ada pada saat ini. Sehingga pemerintah harus menyiapkan para generasi muda untuk menghadapi apa namanya, bonus demografi pada tahun 2045. Biar lebih memperkuat lagi, misalnya, senada dengan penelitian dari Kuntoro dua tiga baru, bahwa remaja dan generasi muda harus disiapkan dari sejak dini dalam menghadapi generasi emas ya, pada tahun 2045. Dengan generasi emas ya, bandingnya kan generasi emas. Oke, ini kita ini salah satu contoh ya, tapi itu tergantung teman-teman. Bagaimana teman-teman menyampaikan eh, kalimat pengantarnya untuk menuju ke penelitian inti teman-teman yang akan teman-teman sampaikan. Nah, semakin kreatif teman-teman, tentu saja perlu informasi yang banyak. Makanya dibutuhkan membaca yang banyak, kemudian praktek, membaca praktek. Ya, untuk apa namanya, untuk materi selanjutnya memang teman-teman yang harus praktek membuat. Ya, nah ini salah satu contohnya. Oke, ini di data yang ini misalnya saya tandain ya, saya tandain ini sudah kita masukkan di sini ya kalimat. Kemudian kita akan menuju ke penelitian ya. Penelitian kita apa namanya, kita ngomongin tentang kenakalan ya. Eh, menyikapi dengan banyak, oke, maka di sisi lain kenaka kenaka kenakalan remaja ini menjadi apa namanya ya, menjadi hal negatif dan akan menjadi, nah ini opini kita yang dimasukin ya, dan akan menjadi penghalang dalam mencapai generasi emas 2045. Nah,
Ini kan opini kita. Kita perkuat dengan hasil risetnya. Hal ini sesuai dengan hasil riset atau teori yang ada ya. Sesuai dengan eh, apa namanya? Sesuai dengan penelitian dari ya Ridwan yang menyebutkan bahwa kenakalan remaja di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Tuh, kalimatnya diperkuat. Nah, kita coba update data juga ya. Terbukti dari beberapa laporan media, koran di ya, cetak dan online, sejak 5 tahun terakhir banyak kasus tentang kenakalan remaja, bahkan apa namanya, sudah menjurus pada tindakan kriminal. Ya. Laporan Tempo 2023 misalnya ya, atau Detik memberitakan tentang tawuran yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak. Nah, silakanlah ceritain ya. Laporan Tempo, terus misalnya ada tentang tawuran, terus apa? Ada juga misalnya berita tentang curanmor yang dilakukan oleh remaja usia muda ya 15 tahun atau 16 tahun dari apa ya itu banyak tuh beritanya ya. Dan memang secara statistik juga banyak. Nah, silakan di sini teman-teman tuliskan berita-berita itu ya pastinya banyak ya. Nah, misalnya teman-teman tuliskan berita ya, saking banyaknya berita, berita dari ini apa Kompas.com ya, berita dari detik.com boleh ya, dari liputan6.com itu banyak beritanya. Ya. Tambah lagi misalnya hasil kajian dari eh, Ridwan Institute misalnya ya, tentang kenakalan remaja tahun berapa ya 2024 ya, ada laporannya ya misalnya. Eh, kenakalan remaja diakibatkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua. Menurut survei, ada 30% kenakalan remaja dari latar belakang keluarga yang bercerai misalnya. Ya. Ada 10% dari keluarga yang tidak harmonis. Ya, artinya kan terjadi komunikasi yang tidak baik ya kalau ada yang bercerai gitu.
Itu salah satu indikator. Tapi kita harus memperkuat lagi berdasarkan penelitian lagi ya. Dan ini informasi ini misalnya nggak segini ya, silahkan dieksplor lagi kalau teman-teman punya kajian apa dibaca gitu ya. Yang penting kajiannya itu terdaftar, mempunyai ISBN atau ISSN ya. Nah, itu hal yang penting menjadi referensi ya. Misalnya banyak dan ini eh, apa namanya spasinya kalau deskripsi dua ya. Nah, kalau dua gini tuh ini udah hampir 2 halaman ya. Oke, kita menyikapi ini ya, yang ini nih. Ini sudah banyaknya penolakan remaja di Indonesia sudah ya. Nah, ini yang ini nih, kita akan fokus membahas ini nih. Ya, kita sudah kaitkan tadi bahwa ternyata menurut kajian itu memang kenakalan remaja itu menjadi apa namanya dilatar belakangi oleh keluarga yang tidak harmonis ya, ada yang bercerai, broken home dan semacamnya ya. Nah, kita jangan lari kemana-mana. Memang banyak sih faktor kenakalan remaja itu ya. Salah satunya juga faktor eh, psikologis ya dari individunya sendiri ya. Dan ada penyakitnya juga itu ya, penyakit psikologis. Tetapi dari sini kita kan lebih fokus ke pola komunikasi keluarganya ya. Jadi bagaimana nanti pola keluarga komunikasi keluarga ini pengaruhnya terhadap kenakalan remaja. Nah, itu yang akan kita fokus teliti ya. Kalaupun banyak informasi bahwa kenakalan remaja itu tidak hanya diakibatkan oleh pola komunikasi keluarga, tetapi karena kita di dalam menyusun penelitian ini harus fokus ya. Itu hal-hal yang lain lah. Jadi jangan kita apa namanya ungkapkan. Ya, ya, jadi kita sekarang akan memperkuat tentang banyaknya komunikasi yang tidak baik ya. Nah, ini tadi menurut survei gitu ya, disebutkan. Nah, kalau ada kajian lagi mungkin dibaca salah satunya memang pola komunikasinya yang tidak baik. Misalnya kita sudah baca kajiannya ya. Dan memang banyak ya teman-teman kajian. Salah satu faktor penting dalam kenakalan remaja juga diakibatkan oleh komunikasi antara anak dan orang tua yang tidak baik. Ini untuk memperkuat bahwa kajian kita ini memang begitu kuat ya. Jadi karena ini hasil kajian ya. Dan ini tidak boleh menjadi kesimpulan. Teman-teman harus dibantah lagi. Jadi harus mencari lagi kajian-kajian yang memang oh ini enggak karena bukan karena kena baja. Tapi yang pertama kita perkuat dulu hipotesis sementara bahwa komunikasi yang tidak baik ini akan mengakibatkan kenakalan remaja. Ya. Sesuai dengan penelitian dari ribuan lagi, misalnya 2023 ribuan atau siapa tadi? Kuncoro, misalnya 2023 yang menyebut bahwa eh, komunikasi yang tidak harmonis di dalam keluarga menjadi penyebab terjadinya kenakalan pada remaja di Subang. Nah, ya, di penelitiannya begitu di Subang. Tepat saja, penelitian ini memperkuat kajian dari Ridwan yang menyebut
bahwa ya bahwa salah satu penyebab kenakalan remaja adalah akibat pola tidak harmonis. Nah, kita buatkan gapnya. Ya, gapnya itu misalnya ternyata banyak juga penelitian yang lain yang menyebut oh, itu tidak benar, gitu ya. Namun, misalnya, tetapi, namun ada penelitian lain, misalnya siapa itu, misalnya Sutioso, misalnya 2024, yang menyebutkan bahwa faktor utama kenakalan remaja adalah faktor psikologis dan faktor komunikasi keluarga. Faktor komunikasi di keluarga tidak mempengaruhi kenakalan remaja. Hal senada juga diungkapkan oleh apalagi misalnya Iwan 2023 yang membuat penelitian secara kuantitatif tentang pengaruh komunikasi keluarga terhadap kenakalan anak misalnya ya anak saja bersama karena ini ya sedikit berbeda tapi lebih sama tentang pengaruh komunikasi keluarga terhadap kenakalan anak. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa komunikasi keluarga tidak mempengaruhi kenakalan pada anak. Namun di kenakalan anak ini lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, misalnya seperti itu, ya. Misalnya penelitian seperti itu. Jadi kita harus mencari juga gapnya ya. Berarti walaupun ada penelitian yang menyebutkan bahwa pola komunikasi itu di keluarga itu bisa mempengaruhi kenakalan remaja, tetapi ada juga yang tidak. Nah, ya memang ini secara singkat ya, teman-teman nanti dieksplor lagi ya, termasuk di pertengahan di sini misalnya teman-teman bisa membahas dulu ya tentang kenakalan remaja adalah kenakalan remaja, tapi usahakan jangan pengertian secara langsung, tapi pengertian yang sudah memang dikaitkan. Kenakalan remaja merupakan hal yang dapat mengganggu kepada kehidupan sosial negara baik di lingkungan dan umumnya di tingkat negara. Misalnya ini dari buku, dari buku. Ini pengertiannya tidak secara langsung. Ya. Kenakalan remaja ini diakibatkan beberapa.
faktor di antaranya. Dan pola komunikasi keluarga menjadi faktor salah satu faktor dalam membentuk karakter anak. Nah, bisa seperti itu, silakan. Jadi nanti banyak dikaitkan ya sebelum masuk ke intinya. Kalau di sini lebih ke intinya ya. Nah, nanti kalimat penutupnya berdasarkan berdasarkan uraian latar belakang ini, maka kami mengangkat judul penelitian yaitu pengaruh pola komunikasi keluarga terhadap kenakalan remaja. Studi kasus di Kabupaten Cianjur. Boleh di tingkat desa juga di Desa Sabandar, Kecamatan lain lain misalnya Kabupaten Cianjur. Nah, kata penutupnya seperti itu. Tetapi intinya teman-teman sudah didapatkan ya. Jadi diulangi lagi bahwa di latar belakang ini khususnya di sini dengan cara deduktif ya dari umum dulu menurut Joshua. Jadi teman-teman mencarikan kata-kata pengantar yang relevan ya berdasarkan data, fakta, dan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ya secara akademis. Data-datanya dikumpulkan, ya makanya untuk mempermudahnya identifikasi masalahnya itu harus ada dulu dikumpulkan dan dikumpulkan yang terbaik yang paling menunjang pada penelitian Anda ya. Misalnya di sini memang banyaknya kenakalan remaja di Indonesia. Itu bisa dari buletin, laporan, kajian ya. Cukup diidentifikasinya dituliskan seperti ini, tapi teman-teman ada datanya ya. Terus juga menurut data statistik kenakalannya sekian persen. Terus misalnya kenakalan remaja diakibatkan komunikasi yang tidak baik. Nah ini dari hasil kajian kan datanya ada. Ya teman-teman sudah pegang katanya. Baru teman-teman tuliskan latar belakangnya, diawali dengan umum dulu, misalnya ya, karena remaja itu berkaitan dengan kita akan menjemput apa namanya bonus demografi 2045, ya bolehlah teman-teman ya awalnya dituliskan tentang Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi, ya. Kemudian dikaitkan ya dengan fenomena bahwa ternyata memang banyak anak nakal ya. Sedangkan menurut riset, menurut penelitian bahwa yang akan menghadapi sebagai pemimpin di 2045 itu para remaja sekarang saat ini ya, anak-anak yang secara data apa namanya mencapai kenakalan sampai 50% ya. Kemudian dimasukkan lagi kasus-kasus di berita online. Kalau teman-teman sudah melakukan pra penelitian dulu, misalnya pra survei, ya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan gitu kan yang menyebutkan bahwa terdapat anak eh, remaja yang eh, melakukan kenakalan berapa persen ya. Nah, baru teman-teman benar-benar harus kaitkan dengan pola komunikasinya. Cari kajiannya, penelitian-penelitian yang berkaitan tersebut. Dan cari gapnya. Ya, salah satu gapnya itu adalah bahwa banyak penelitian yang menyebut komunikasi berpengaruh pada kenakalan, ya. Tetapi di sisi lain banyak juga yang bilang, ya,
Nah, terus apa yang menjadi pembedanya? Yang pembedanya misalnya di Kabupaten Cianjur, khususnya di Desa Sabandar, belum ada yang meneliti. Jadi teman-teman lakukan penelitian itu di Desa Sabandar ya. Dan sebelumnya memang sudah ada tuh. Ya, jadi celahnya itu satu sisi ada yang bilang bahwa berpengaruh, tapi di sisi lain tidak berpengaruh. Nah, itu salah satu mencari pembedanya ya. Jadi adanya ruang untuk teman-teman meneliti. Kurang lebih seperti itu, namun ya se apa namanya ya sehebat apapun ya apa IQ Anda ya pemahaman Anda, tapi kalau tidak dipraktekkan, tidak menulis itu akan menjadi sia-sia ya. Makanya silakan lakukan praktek dan nanti saya akan minta laporannya ya. Mana buktinya Anda telah menulis ya. Nanti tulisannya dikumpulkan dan tulisannya harus disesuaikan dengan judul teman-teman. Ya. Dari saya sekian ya. Nanti kita lanjutkan diskusi di kelas. Terima kasih teman-teman. Semangat belajar dan jangan patah semangat untuk terus melakukan penelitian ya. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.